Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, saling bermuwajahah, bermujalasah, saling bertatap muka bersama dan duduk bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat-Nya. Di antaranya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Oleh karenanya patut bagi kita untuk mensyukuri nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah. Karena di luar sana banyak orang yang tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Setelah kita diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun juga harus sadar dan juga harus mawas diri. Kenapa? Karena kita juga mempunyai musuh yang sangat nyata. Siapa musuh kita? Adalah setan. Setan itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah bahagia ketika ada anak cucu Adam berada di jalan yang lurus. Dengan berbagai tipu muslihatnya dan juga dengan berbagai macam caranya, setan selalu berusaha melumpuhkan kita agar jatuh ke lembah dosa yang nantinya akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, setelah kita diberikan nikmat iman dan Islam, kita perlu membentengi diri dengan agama. Makanya setelah diberikan nikmat iman dan Islam ini, mari kita jaga. Seperti halnya saya katakan tadi, karena kita mempunyai musuh yang nyata. Musuh kita siapa? Yakni adalah setan. Setan itu ingat, tidak akan pernah mencuri rumahmu, tidak mencuri sertifikat tanahmu, atau juga tidak mencuri mobilmu, bahkan mencuri kekasihmu. Tapi setan senantiasa mengintai imanmu. Kenapa? Karena setan paling tahu bahwa sesungguhnya harta yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin adalah iman. Oleh karenanya kita jaga iman kita, jangan sampai lemah. Kita sering berkumpul duduk bersama orang-orang alim, bersama orang-orang yang berilmu. Kita mendengarkan pengajian-pengajian yang ada, sehingga hati kita itu tidak mati, sehingga hati kita itu terterangi oleh kajian-kajian yang kita dapatkan dari orang-orang alim. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa ajaran dari zaman kegelapan, zaman kejahiliahan, zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang ini. Dan alhamdulillah dengan berkat adanya Nabi Muhammad kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Kita bisa tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Andai kata kalau tidak ada guru, andai kata kalau tidak ada nabi, maka kita tidak akan pernah tahu dan bagaimana menyembah terhadap Tuhan kita dengan cara yang benar. Oleh karenanya untuk menyembah semua itu perlu yang namanya ilmu. Maka bagi diri kita marilah menuntut ilmu. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam wajib ini nanti diperinci lagi menjadi dua. Ada wajib ain, ada juga wajib kifayah. Kalau wajib kifayah itu dilakukan oleh satu orang pun, yang lainnya itu sudah gugur kewajibannya. Di antaranya apa? Mempelajari ilmu-ilmu umum seperti mempelajari ilmu IPA, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu bahasa Indonesia, ilmu matematika dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk fardu ain
wajib ain, itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Harus per individu mempelajari fikih, keterkaitan dengan tata cara sholat, zakat, puasa, haji yang keterkait dengan agama, itu hukumnya adalah wajib ain. Dan juga di dalam menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, jadi jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Di dalam yang lain juga dijelaskan, ta'alam fa innal ilmu jannu li ahlihi wa fadlu wa inwanu li kulli mahamidi. Belajarlah kamu sekalian, karena sesungguhnya ilmu itu akan menghiasi kepada pemiliknya dan menjadi tanda-tanda yang terpuji bagi pemiliknya. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh seseorang, manakah antara ilmu dan harta yang paling didahulukan? Apa jawaban Sayyidina Ali? Salah satu jawabannya itu mengatakan, saya memilih ilmu dulu daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta itu dijaga oleh kita. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam pun juga pernah ditawari oleh Allah, wahai Nabi Sulaiman, apakah yang kau pilih, ilmu atau harta? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Saya memilih ilmu dulu daripada harta. Sehingga ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, harta pun ikut kepada Nabi Sulaiman. Jadi segala sesuatu itu perlu yang namanya ilmu. Ilmu itu penting. Ilmu juga apa? Warasatul anbiya. Ilmu adalah warisan dari Nabi. Ingat, Nabi tidak meninggalkan pangkat, tidak meninggalkan jabatan, tidak meninggalkan tahta dan kekuasaan, tapi Nabi meninggalkan warisan yang paling berharga, yaitu ilmu. Andai kata kalau Nabi gila harta, gila pangkat, gila jabatan, gunung Uhud merayu ingin dijadikan emas, tapi apa? Nabi tidak mau. Nah, jadi sekali lagi penting bagi kita untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu hidup kita akan terarah, hidup kita akan tenang, tentram dan damai, juga bisa menata hidup, bisa menghadapi problematika-problematika yang ada. Semua itu dilandasi dengan ilmu. Karena apa? Orang yang berilmu dan tidak berilmu tidak sama. Kalau orang yang berilmu sekalipun sudah wafat masih dikenang, ada acara haulnya, diziarahi banyak orang. Tetapi kalau orang yang tidak berilmu, orang bodoh, hidupnya pun seperti hanya tidak hidup, seperti hanya mayat yang berjalan di atas bumi. Maka dari itu sekali lagi saudara, penting bagi kita untuk menuntut ilmu. Jangan pernah bosan, jangan pernah mundur, dan jangan pernah ragu akan menuntut ilmu itu. Ya. Jadi demikian saudara-saudara. Mungkin dari itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.